Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Elicit chapter 308 nih guys. Nah, di sini kita melihat cuplikan kemarin kan kita ngeliat tuh di akhir-akhir pokoknya tentang gimana si Kaiden tahu dan teman-temannya Kaiden serta Jiwo kalau ternyata si Gestella tuh suka sama si Kaiden. Cuman dari pihak Kaidennya ini masih kayak apa ya namanya? Masih kayak nggak mungkin gitu, kata dia nggak mungkin, soalnya kan si Gestella juga nyangkal juga kan, mungkin karena malu kali ya, karena malu, karena juga nggak ngerti perasaannya ya, agak bodoh-bodoh dikit ya, padahal udah pada gede. Nah tapi lucu diledekin mulu si Kaiden ini sama si teman-temannya kayak Pluto, Jiwo dan lain-lainnya nih. Dan sepertinya juga untuk si Blue itu bakalan benar-benar tinggal di tempat Jiwo untuk sementara. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya karena dia mau kemana lagi gitu ya kan. Dan satu-satunya tempat yang benar-benar bakalan dituju terus atau dihampiri sama Gestella kan cuman tempatnya Kaiden ya. Dan udah dikasih tahu juga ke sama Kaiden kalau sebenarnya kalau belum mau pun dia bisa mencari atau memimpin awakin lain-lainnya ya yang di bawah dia. Ya, karena dia juga kan salah satu peringkat kuat juga kan, 50 peringkat di dunia yang kuat. Dia juga bisa kayak punya tempatnya sendiri lah, bikin kayak Gestella. Cuman karena dia itu kayak udah setia banget, udah emang nggak mau sama yang lain dan maunya sama si Gestella, masuk ke timnya Gestella. Ya mau nggak mau dia bakalan tinggal sementara ke Jiwo. Nah nggak tahu nih apakah dia akan menjadi salah satu hewan, bentukan hewan ya, yang nantinya bisa berubah entah itu jadi burung atau kucing atau hewan lainnya, kita lihat aja nanti ya kan. Nah jadi di sini selanjutnya tuh ada di akhir chapternya itu gue lihat kan dekat kita kedatangan salah satu musuh lamanya Kaiden, yaitu dari pihak siapa ya, Astro apa siapa ya, dia itu kayak murid ya, anak buahnya Astro gitu, yang udah dibunuh sama si Kaiden di chapter beberapa sebelumnya, yang dimana dia atau apa tuh, dia nyari masalah lah sama si Catherine, yang si Catherine ini disuruh masuk ke grup dia, organisasi dia, tapi nggak mau, malah ditahan, dipaksa gitu. Dan akhirnya Kaiden muncul nyelamatin si Catherine ini dan menang lah, berakhir si Astro tewas dan masih ada tuh anak buahnya, ibaratnya masih ada ya kan bawahannya, yang menaruh dendam sama Kaiden dan minta bantuan ke Frame dan sekarang ke si Gestella. Nah di sini kalau menurut kalian, kita tebak-tebakan aja nih ya, apakah nanti Gestella bakal bantuin atau enggak ya? Pasti enggak kan ya, karena kan di sini emang si Gestella niatnya bukan kayak ngebunuh atau nyari masalah sama si Kaiden. Jadi menurut gua kemungkinan Gestella cuman kayak mancing doang. Entah itu dia langsung dibunuh si siapa nih, gue lupa namanya ya, gue lupa pokoknya namanya, anak buahnya Astro, apakah dia langsung dibunuh atau enggak, atau malah nanti nunggu semuanya berkumpul, entah itu dari Frame buat ngehajar atau buat ngeroyok si Kaiden. Nah disitu mungkin Gestella bakal ikut bantu, ibaratnya menusuk dari belakang lah, iya ya kan, biar dikumpulin, nah nanti dibunuh semua sama Kaiden. Tapi kita nggak tahu nih kedepannya gimana, bakalan rame sepertinya kalau emang bener-bener terjadi pertarungan antara Kaiden sama anggota Frame ya, sama ya pihak Frame, yang dimana Frame ini udah dapat bantuan dari berbagai organisasi untuk ngebunuh si Kaiden. Bakal perang besar-besaran nih ya, di pihak Kaiden udah ada Catherine, udah ada Pluto, udah ada awakin dari Korea, serta Gestella kemungkinan bakalan berpihak sama Kaiden di sini. Ya apalagi si Jiwo ini punya satu kartu ya, atau permintaan yang bakalan dikabulin apapun itu. Nah menurut gua di sini kalau emang terjadi perang besar-besaran ini ya, menurut gua nanti si Jiwo minta si Gestella buat berpihak sama si Kaiden atau belain dia lah untuk sementara. Ya mau lah, orang emang si Gestella suka kan sama Kaiden, cuman ya gitu, seperti Gestella juga nggak nyadar perasaannya ini dia suka apa enggak nih ya, makanya dia kayak berpikir malu ya, ketika dia udah kayak mulai sadar tuh ciri kalau dia suka sama orang itu kayak gimana, baru tuh datang si beban ya, yang merusak suasana. Nah ini yang gue gambarin, gue ilustrasi ini keadaan yang dimana Gestella sama si Mei, asisten pribadi dia, sama satu lagi yang datang yang bayang-bayang itu, yaitu karakter yang seperti biasa nyari masalah, yang anak
buah atau muridnya lah, muridnya si Astro dari tim Astro yang udah tewas yang dibunuh sama Kaiden itu guys. Nah kalau menurut gua dari sini kita akan kemungkinan masih kayak si anggota frame ini masih mengumpulin beberapa anggota kali ya. Ya cuman kalau gue nggak tahu siapa aja yang bakal terlibat. Kalau yang udah terlibat pasti tahu lah ya si frame yang benar-benar benci sama Kaiden siapa. Cuman kalau para pemimpin lainnya kita belum tahu ya, karena emang belum ada alasan buat mereka kayak ngebantai si Kaiden juga dan nggak ada untungnya gitu. Kalau gue lihat dari segi para awakin yang emang udah terkenal atau kuat-kuat lah ya. Dimana di sini mereka tuh kayak mau ngelawan tapi harus ada keuntungannya, ada itunya, bukan hanya kayak adu kekuatan. Beda ya sama Kaiden awakin yang lain ini, beda sama Kaiden yang gila bertarung. Karena kalau di sini awakin lainnya tuh yang 10 peringkat tuh rata-rata dia kayak mengurusi organisasi, keuangan, pokoknya lebih kayak materi ya, materi sama kayak harga diri, martabat lah, jabatan. Nah kalau di sini Kaiden tuh lebih ke bebas, yang emang pengen jadi orang terkuat di situ pertarungannya. Nah di sini kita akan lihat juga nih, gue yang penasaran tuh sebenarnya gimana nanti kedepannya si Blue ya. Kalau Blue kemungkinan bakalan dimaafin sih sama Gestella ya. Dan ya bisa jadi nanti Blue disuruh tinggal sama Jiwo untuk ngejaga Jiwo, tapi kita nggak tahu sih ya, karena Blue bilang sendiri dia itu nggak suka di organisasi lain atau mencari anak buah lain ya. Dia lebih suka kayak dekat sama si Gestella. Kemungkinan sih bakalan dimaafin sama Gestella karena ngelihat si Blue ini sekarang udah kayak baik sama hubungannya baik-baik aja sama si Jiwo, dan Kaiden masih akrab gitu ya. Nah, menurut gue sih seperti itu. Dan penasaran juga ya kalau mereka ini berubah jadi hewan semua kayak gimana. Oke. Nah, ini mungkin udah selesai semua sih sebenarnya. Jadi kalau kalian mau bikin karakter seperti ini ya, kalian bisa karakter ilustrasi atau mau belajar ya, bikin ilustrasi, bikin desain grafis, bikin desain website, aplikasi, UX UI ya kan, bisa cek di playlist YouTube gua. Siapa tahu bisa jadi skill kalian yang kalian bisa gunakan untuk kerja di perusahaan atau freelance, nanti bisa menghasilkan uang. Pastinya ujung-ujungnya juga menghasilkan uang kan, bisa menjual jasa atau menjual karya kalian. Tapi untuk ini, karena ini punya orang, ini hanya sekedar kita belajar aja, nggak perlu dijual belikan karena emang nggak boleh. Ya oke, mungkin cukup sampai sini. Kalau ada pertanyaan bisa DM IG gua atau bisa langsung di kolom komentar video ini. Dan next kita bikin apa lagi ya karakter? Ini kan Elicit ya, Elicit chapter berapa ya? Ya pokoknya ini dia seminggu sekali, kalau nggak salah sekali bakalan update ya, jadi kalian bisa terus lihat, dan sampai jumpa lagi di next video.